Salah satu bentuk perhatian pemerintah di dalam dunia pendidikan yaitu dengan menciptakan satu program yang namanya PIP. Apa ya itu PIP? Kami PKSK pahlawan tanpa pamrih, mengabdi untuk Indonesia tercinta. Rintanganku hadapi, berjuang untuk negeri agar masyarakat bisa mandiri. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas bersama TKSK. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas bersama kita bisa. TKSK jaya, TKSK pasti jaya. Satu langkah nyata membangun negeri tercinta. Sejahtera semua berdaya dan bahagia. TKSK pasti jaya. Pahlawan tanpa pamrih, berjuang untuk negeri agar masalah sosial teratasi. Membangun negeri tercinta berlandaskan Pancasila bersama pilar-pilar sosial lainnya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas bersama TKSK. Kerja keras, kerja cerdas. PIP ialah program Indonesia Pintar. Nah, PIP ini adalah lahir dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin yang dulu pernah hadir di dunia pendidikan. Nah, sasaran utama PIP ialah siswa-siswi yang memiliki keterbatasan ekonomi atau bisa dibilang keluarganya kurang sejahtera. Nah, nantinya siswa-siswi yang kurang mampu ini akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh bank yang terkait. Misal kalau di Deli Serdang itu banknya bisa BRI, BNI, atau di dalam pengelompokan Bank Himbara, Himpunan Bank Negara. Nah, tujuan utama diciptakannya PIP oleh pemerintah yaitu agar siswa-siswi yang niat belajarnya baik dan berprestasi tidak terputus dalam pembelajaran hanya karena keterbatasan ekonomi. Jadi kebijakan ini sudah sangat keren diambil oleh pemerintah supaya tidak adanya namanya strata antara siswa yang kaya harus sekolah, siswa yang kurang mampu tidak sekolah. Tidak. Ini diciptakan supaya seluruh anak bangsa dapat tercover sekolahnya. Baik yang kaya bisa sekolah dengan biaya sendiri, yang kurang mampu bisa dibantu oleh pemerintah melalui PIP. Lalu bagaimana cara mendapatkan bantuan PIP atau program Indonesia Pintar? Nah, cara mendapatkan bantuan PIP kita harus masuk dalam kategori atau memenuhi syarat-syarat penerima PIP. Yang paling utama, yang penerima PIP ialah orang-orang yang memang layak menerima karena mengalami keterbatasan ekonomi. Nah, jadi itu yang paling utama. Jadi orang yang memang kategori kurang mampu lah yang harus menerima PIP supaya anaknya tidak terputus untuk sekolah. Nah, kemudian syarat yang kedua, kalian harus memiliki atau anak didik kalian harus memiliki namanya kartu sakti. Kartu sakti yang berbentuk seperti ini. Ini adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar. KIP ini diciptakan oleh Presiden untuk mengantisipasi penyalahgunaan bantuan-bantuan yang telah diluncurkan oleh Presiden. Nah, tujuannya dibuatkan KIP ini adalah selain
agar dana itu langsung masuk ke siswa, ya kan, tidak ada namanya penyelewengan, juga memperkenalkan yang namanya sistem administrasi bank. Jadi tidak ada halangan ataupun tidak ada cerita hanya orang-orang kaya aja yang mengetahui namanya bank. Nah, nantinya bantuan itu akan disalurkan melalui bank himbara, baik BRI, BNI. Nah, jadinya jadi nanti buat kalian semua yang ingin mendapatkan PIP harus memiliki namanya kartu KIP ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan kartu sakti yang namanya KIP? Kartu KIP ini diluncurkan atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Ya, saya ulangi ya, KIP ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Namun, alur pengurusannya melalui Dinas Sosial kabupaten atau kota. Kenapa harus di Dinas Sosial kabupaten atau kota ya? Karena Dinas Sosial lah yang bisa menyatakan keluarga atau seseorang atau siswa-siswi yang kategori prasejahtera. Ya, dari segi pemerintahan, administrasi, siapa sih yang bisa mengatakan kita ini kurang mampu atau tidak mampu? Yaitu adalah Dinas Sosial, baik kabupaten ataupun Dinas Sosial kota. Nah, sebelum kita ke Dinas Sosial untuk mengurus KIP ini, maka terlebih dahulu kita harus melengkapi berkas-berkas pendukung. Berkas pendukung pertama yaitu adalah KK, kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini diperhatikan status pekerjaan orang tuanya. Upayakan di dalam KK itu status pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Misalnya kepala rumah tangganya, buruh harian lepas. Kenapa? Karena dari segi administrasi sistem, buruh harian lepas termasuk keluarga prasejahtera. Beda dengan namanya wira swasta. Nah, jadi diharapkan bagi bapak ibu yang anak-anaknya pengen didaftarkan ke KIP, perhatikan pekerjaan kepala rumah tangganya. Kalau bisa diganti ke buruh harian lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, dilengkapi dengan KTP kepala rumah tangga, baik suami ataupun istri. Nah, suami atau istri dilengkapi dengan KTP. Usahakan KTP sudah elektronik, KTP ya. Kemudian yang ketiga, harus dilengkapi dengan rekening listrik. Rekening listrik di sini boleh token, boleh rekening listrik yang model lama, yang ada struk pembayarannya itu dilengkapi. Yang keempat, dilengkapi dengan yang namanya raport menunjukkan NISN, nomor induk siswa nasional. Kemudian nilai akhir. Misal anak didik kita kelas 2 SD, sekarang di semester 2. Dan yang harus kamu kumpulkan adalah nilai akhir semester 1-nya. Karena kalau semester 2 kan nilainya belum ada tuh. Maka yang dikumpulkan adalah yang kelas 2 semester 1-nya. Itu ada 2 jenis, pengetahuan sama keterampilan. Boleh dipilih salah satu. Boleh pengetahuannya ini fotokopi, boleh keterampilannya ini fotokopi. Kemudian yang terakhir adalah kamu pergi ke desa untuk meminta SKTM. Apa SKTM? SKTM adalah surat keterangan tidak mampu. Nah, kamu pergi ke desa atau ke kelurahan untuk meminta SKTM. Nanti di dalam isi SKTM-nya dibuat untuk pengusulan atau pengurusan Kartu Indonesia Pintar atau yang namanya KIP. Nah, itu berkasnya semua. Nah, jadi baik kakak, KTP suami atau istri, rekening listrik, atau fotokopi rekening listrik, kemudian fotokopi raport yang menunjukkan NISN sama nilai pengetahuan atau keterampilan, kemudian SKTM. Nah, 5 berkas ini kamu rangkap 2. Kemudian kamu masukkan ke dalam map.
ya. Masukkan ke dalam map yang nantinya kamu bawa ke kecamatan setempat. Kenapa harus dibawa ke kecamatan? Karena nantinya berkas SKTM yang kamu urus di desa atau di kelurahan itu akan distempel oleh pihak kecamatan. Kita harus minta stempel kecamatan. Dan itu 2 berkas, 1 berkas ditinggalkan ke kecamatan, 1 lagi nanti kita bawa ke dinas sosial. Ya kan? Kenapa harus distempel? Karena pihak dinas sosial tidak akan menerima berkas kamu kalau belum distempel oleh kecamatan. Nah, itulah administrasinya. Nah, setelah sudah distempel dan 1 ditinggal di kecamatan, 1 kamu bawa ke dinas sosial. Kita bawa ke dinas sosial, nanti kita kumpulkan, kemudian kamu akan diverifikasi kelengkapan berkasnya. Diverifikasi kelengkapan berkasnya sambil nanti kamu akan dikasih 1 formulir pengisian data untuk diinput ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nantinya DTKS inilah yang menyatakan kamu termasuk keluarga prasejahtera. Nah, jadi pengisian itu nanti kita dimasukkan dinas sosial ke DTKS. Disitulah keluar rekomendasi bahwasanya keluarga tersebut adalah termasuk keluarga kurang mampu. Selanjutnya, setelah penginputan dan dimasukkan ke DTKS, berkas kamu akan dibawa oleh dinas sosial kabupaten atau kota ke dinas pendidikan yang terkait yang mengeluarkan kartu Indonesia Pintar. Nah, alurnya seperti itu. Nanti sampai di sana diolahlah sama dinas pendidikan kesesuaian antara data Dapodik dengan data yang berkas-berkas yang dikirim. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal menunggu kapan kartu KIP ini akan dikeluarkan. Lalu bagaimana cara mengetahui kita mendapatkan atau berhasil sudah ini direalisasi? Cara mendapatkannya ini nanti biasanya KIP-nya akan disalurkan melalui sekolah, ya. Nanti pihak dinas pendidikan akan mengirimkan kartu Indonesia Pintar ini ke sekolah ataupun ke desa ataupun ke kelurahan kamu setempat. Nah, nanti kalaupun sampai di desa ataupun di lurah, biasanya itu disampaikan atau dikirim langsung oleh pihak kepala dusun atau kepala lingkungan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita sudah berupaya, tinggal berdoa. Nah, balik lagi, yang namanya bantuan itu kan terbatas. Bantuan itu terbatas. Ya, kalau memang kita dapat, kita harus bersyukur. Kalau kita belum dapat, kita dituntut untuk berusaha giat agar anak kita tidak terputus sekolah. Kalau rezeki nggak akan kemana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau memang ada yang pengen ditanya-tanya, bisa nanti chat di WA, di bio kita sertakan WA kita. Bisa di DM ataupun berteman. Jangan lupa like dan subscribe, komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.